Aku adalah ruhmu, suara halus yang sering kau abaikan ketika dunia terlalu bising dan hatimu terlalu lelah untuk mendengar. Malam ini, sebelum langkahmu melanjutkan perjalanan, izinkan aku berbicara pelan, lembut, dan jujur kepadamu. Sebelum kita menyelam lebih dalam, ingatkan dirimu untuk mendukung perjalanan ini. Like video ini, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal bahwa hatimu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan sekadar ritual di layar. Itu adalah deklarasi kecil bahwa kau bersedia membuka ruang baru dalam hidupmu. Judul yang kau lihat mungkin terdengar keras, seolah ada balasan yang akan datang menghampiri orang-orang yang menyakitimu. Namun dengarkan aku baik-baik. Aku tidak datang untuk menumbuhkan kebencian. Aku datang untuk membersihkan beban yang selama ini menggantung di dadamu. Garam yang akan kita bicarakan bukan sihir, bukan alat untuk mencelakakan siapapun, melainkan simbol kesadaran, perlindungan batin, dan niat untuk menarik kembali aliran kebaikan yang selama ini tersumbat oleh luka, dendam, dan kekhawatiran yang kau pelihara tanpa sadar. Saat kau menaburkan garam di 4 sudut hidupmu, jangan pernah niatkan keburukan untuk orang lain. Niatkan perlindungan, pembersihan, dan pemutusan ikatan energi negatif yang selama ini mengikatmu pada mereka yang menyakitimu. Jika ada yang kehilangan segalanya dari hidupmu, biarlah itu kuasa mereka atas batinmu, akses mereka pada kedamaianmu, dan kemampuan mereka mengendalikan arah langkahmu. Itulah kehancuran yang sesungguhnya. Bukan harta yang runtuh, tapi kuasa mereka atas jiwamu yang akhirnya terputus. Dalam 7 bagian ke depan, aku akan menuntunmu. Bukan hanya dengan kata-kata indah, tapi dengan langkah yang bisa engkau lakukan. Bagaimana menata niat, mengubah kebiasaan, memurnikan hati, dan memangku kembali rezeki yang sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh kabut kecemasanmu sendiri. Dengarkan setiap kalimat perlahan, biarkan ia turun ke dalam dada, dan jangan terburu-buru. Ini adalah percakapan antara dirimu dan ruhmu sendiri. Percakapan yang mungkin sudah lama sekali kalian tunda. Jika di tengah-tengah nanti air matamu menetes, biarkan saja. Itu adalah cara jiwa melepaskan beban yang sudah terlalu lama digenggam. Bila kau merasa sesak, tarik napas pelan, hembuskan dengan sadar, dan ingat, tidak ada satupun sakit yang kau alami tanpa aku saksikan. Aku ada di setiap malam ketika kau menahan tangis, di setiap siang ketika kau pura-pura kuat. Sekarang, izinkan aku menuntunmu membersihkan sudut-sudut hidupmu yang berdebu, agar rezeki, ketenangan, dan keberanian itu kembali mengalir. Dan ketika nanti monolog ini usai, kau tidak hanya akan membawa sebuah cerita, tetapi juga cara hidup baru, lebih tenang, lebih tegas, lebih terjaga. Sebab tujuan dari semua ini bukan hanya agar musuh kehilangan sesuatu, tetapi agar dirimu menemukan kembali siapa yang sesungguhnya paling berharga. Dirimu sendiri, yang selama ini kau abaikan demi menyenangkan orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Mari kita mulai. Bagian 1. Luka yang menutup jalan rezeki. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betul betapa lelahnya engkau menyimpan semua yang tidak pernah kau ceritakan pada siapapun. Engkau mungkin berpikir, aku sudah diam, kenapa hidupku tetap serasa dipersulit? Di dalam diam itu, rupanya tersimpan banyak sekali luka, kecewa,
amarah yang tidak pernah benar-benar kau rawat. Setiap rasa sakit yang kau pendam tanpa disadari menjadi dinding halus yang mengelilingi hatimu, menutup pintu-pintu kecil tempat rezeki dan ketenangan seharusnya keluar masuk dengan bebas. Engkau sering bertanya dalam hati, mengapa orang yang menyakitimu seolah hidupnya baik-baik saja, sementara langkahmu terasa berat? Engkau merasa dipermainkan nasib, merasa Tuhan seolah lebih memihak mereka daripada dirimu. Padahal, di balik semua yang engkau lihat, ada sesuatu yang tak terlihat. Caramu mengikat dirimu sendiri pada mereka. Setiap kali engkau mengulang cerita luka di dalam pikiranmu, engkau sedang menarik energi mereka masuk lagi ke dalam kehidupanmu, seolah menabur benih yang sama di ladang yang seharusnya sudah ingin kau panen dengan kebahagiaan baru. Garam yang akan kita bicarakan bukan benda ajaib yang menjatuhkan orang lain, melainkan simbol kesadaran. Ketika engkau menaburkan garam di sudut-sudut rumahmu, sebenarnya engkau sedang berkata pada dirimu sendiri, "Cukup, aku memilih membersihkan ruang ini dari jejak kehadiran mereka dalam batinku." Yang harus kau lakukan terlebih dahulu bukan mengambil garam, tetapi menyiapkan niat. Tanpa niat yang lurus, tidak ada yang berubah. Meskipun kau taburkan 1000 genggam garam di setiap sudut rumahmu, hari ini aku mengajakmu untuk duduk sejenak dan mengakui satu hal. Engkau terluka. Bukan lemah, bukan kalah, hanya terluka. Dan luka itu tidak akan sembuh kalau engkau terus pura-pura kuat, terus memaksa dirimu melupakan tanpa pernah mengizinkan dirimu menangis. Jika malam ini engkau sendirian, cobalah duduk tenang, letakkan tangan di dada, tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku mengakui, aku sedang tidak baik-baik saja." Itulah langkah awal membuka pintu pembersihan. Setiap kali engkau mengingat wajah seseorang yang menyakitimu, jangan lagi kau lanjutkan dengan makian dalam batin. Berhenti sejenak dan katakan, "Aku melepaskan ikatan energiku denganmu. Aku tidak lagi ingin terikat pada rasa sakit ini." Engkau tidak perlu mengatakannya di depan mereka. Cukup antara engkau dan aku. Di titik itu, pelan-pelan dinding yang menutup aliran rezeki dalam dirimu mulai retak. Bukan karena orang itu jatuh, tapi karena engkau berhenti mengizinkan mereka tinggal di dalam kepalamu. Garam yang akan kita gunakan nanti hanyalah penegas dari proses batin ini. Sebelum tanganmu menyentuh garam, hatimu harus sudah bersedia melepas. Tanpa pelepasan, garam hanya menjadi butiran yang larut tanpa makna. Namun dengan niat yang benar, setiap butir bisa menjadi pengingat bahwa engkau berhak atas hidup yang lebih tenang, lebih sejahtera, dan lebih damai jauh dari bayang-bayang orang yang pernah meremehkan dan melukaimu. Aku tidak akan menyuruhmu membalas. Aku hanya akan menuntunmu bagaimana caramu berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan mereka. Sebab saat engkau kembali kuat, saat rezekimu mengalir deras, saat hidupmu penuh cahaya, secara alami mereka akan kehilangan satu hal paling berharga yang mereka nikmati selama ini. Kesenangan melihatmu menderita. Dan ketika hal itu hilang, sebetulnya itulah kehilangan segalanya bagi mereka. Sementara engkau baru saja menemukan kembali dirimu yang utuh. Maka, izinkan bagian pertama ini menjadi pengakuan. Engkau sudah cukup terluka, dan hari ini engkau memilih untuk mulai sembuh. Bukan agar mereka jatuh, tetapi agar engkau bangkit. Di sanalah awal semua jalan rezeki akan kembali dibuka. Bagian 2. Makna 4 sudut dalam hidupmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau memahami dulu makna 4 sudut sebelum tanganmu menyentuh garam.
Rumahmu bukan hanya bangunan, ia adalah cermin batinmu. Apa yang menumpuk di sudut-sudut rumahmu seringkali mirip dengan apa yang menumpuk di sudut-sudut hatimu. Debu yang kau biarkan berhari-hari, barang-barang tak terpakai yang kau tumpuk, semuanya melambangkan hal-hal yang seharusnya sudah lama kau lepaskan, namun tetap kau simpan karena takut merasa kehilangan. 4 sudut yang akan kita bicarakan bukan sekadar 4 titik di ruangan, melainkan 4 wilayah penting dalam hidupmu. Sudut pikiran, sudut hati, sudut rezeki, dan sudut hubungan. Ketika satu sudut saja kotor, energi hidupmu menjadi berat. Engkau mudah lelah, mudah tersinggung, mudah merasa rezeki orang lain seperti milikmu yang dirampas. Maka ketika aku berkata, taburlah garam di 4 sudut ini, yang sesungguhnya ku maksud adalah bersihkan 4 wilayah ini dengan sadar dan sengaja. Langkah pertama yang harus kau lakukan sangat sederhana. Rapikan ruangmu. Pilih satu ruangan yang paling sering kau gunakan untuk beristirahat atau merenung. Mungkin kamar tidurmu, mungkin ruang kecil tempat kau sering menghela napas panjang saat lelah. Lihat sudut-sudutnya. Adakah tumpukan barang yang tidak lagi kau perlukan? Adakah sisa-sisa masa lalu yang masih kau simpan padahal setiap kali melihatnya hatimu kembali sakit? Mulailah memilah, membuang, atau menjauhkan benda yang hanya menambah sesak. Saat engkau membersihkan sudut-sudut ruangan, lakukan dengan niat, aku sedang membersihkan sudut hidupku. Katakan pelan dalam hati, setiap debu yang terangkat, setiap barang yang aku lepaskan, adalah beban batin yang aku ringankan. Ini bukan sekadar aktivitas fisik, ini latihan untuk mengajarkan dirimu melepaskan. Sebab bagaimana rezeki yang baru bisa datang jika engkau tidak menyediakan ruang kosong untuk menyambutnya. Setelah ruang fisik lebih rapi, barulah garam itu perlu. Pilih garam dapur biasa yang sehari-hari kau gunakan. Engkau tidak perlu garam khusus, tidak perlu benda yang aneh atau mahal. Karena kekuatan bukan pada benda, melainkan pada niat dan kesadaran saat engkau melakukannya. Pegang garam di tanganmu, tarik napas dalam, ucapkan dalam hati, ini adalah simbol pembersihan, bukan alat membalas. Aku menabur bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memutus ikatan negatif yang merantai hidupku. Kemudian, bayangkan 4 sudut hidupmu. Pikiran yang sering penuh prasangka dan takut, hati yang menyimpan luka, rezeki yang sering kau keluhkan, serta hubungan yang kadang penuh racun. Di bagian-bagian berikutnya, kita akan berjalan ke setiap sudut ini, memahami apa yang perlu dibersihkan, dan mempelajari apa yang perlu engkau lakukan setiap hari agar tidak kotor kembali. Kau akan belajar bahwa kebiasaan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada satu ritual sesaat yang kau lakukan tanpa kesadaran. Ingat, taburan garam ini akan menjadi pengingat. Setiap kali engkau melihat sudut ruangan yang pernah kau taburi, engkau diingatkan untuk menjaga pikiran, hati, rezeki, dan hubunganmu tetap jernih. Bukan semalam berubah, tetapi hari demi hari, pelan-pelan, seperti air yang mengikis batu. Senyap, namun kuasanya nyata. Disinilah perjalananmu dimulai. Bukan di tangan, tetapi di dalam kesediaanmu memahami makna 4 sudut hidupmu. Bagian 3. Sudut pikiran. Melepaskan cengkeraman musuh di kepalamu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu musuh yang paling sering membuatmu tersiksa bukanlah yang berdiri di depanmu, melainkan yang hidup di dalam kepalamu. Mereka yang pernah menyakitimu berjalan di pikiranku yang menyatu denganmu, berputar-putar seperti lagu rusak yang tidak pernah selesai. Engkau mengulang percakapan yang sudah terjadi,
mengulang hinaan yang pernah mereka ucapkan, mengulang kejadian yang sebetulnya sudah lewat. Di sudut pikiran inilah mereka paling kuat menempati ruang. Sudut pikiranmu perlu dibersihkan. Caranya tidak cukup dengan berkata, "Aku mau lupa." Pikiran tidak tunduk pada perintah mendadak. Ia tunduk pada kebiasaan yang engkau bentuk. Maka langkah pertamamu adalah mulai menyadari kapan pikiran itu datang. Setiap kali wajah atau ucapan mereka muncul, jangan kau lanjutkan dengan mengumpat dalam batin. Sebaliknya, katakan, "Aku sadar pikiran ini datang, tapi aku memilih tidak memberi makan." Kesadaran ini adalah sapu yang pertama membersihkan sudut kecil di kepalamu. Sekarang, mari kita hubungkan dengan garam. Pergilah ke sudut pertama ruanganmu, sudut yang paling sering luput dari perhatian. Ambil sedikit garam dengan ujung jari, taburkan perlahan sambil berkata dalam hati, "Dengan ini, aku memutus rantai pikiran buruk yang mengikatku pada mereka yang menyakitiku. Aku tidak lagi milik mereka. Pikiranku milikku sepenuhnya." Jangan niatkan keburukan, niatkan pemutusan. Engkau sedang mengembalikan kuasa atas ruang pikir yang selama ini dikuasai oleh bayangan mereka. Setelah menaburkan garam di sudut pertama, kau perlu membentuk kebiasaan baru untuk mengisi kembali ruang yang telah dibersihkan. Salah satunya dengan mengganti suara batinmu. Latih dirimu untuk berbicara lembut kepada diri sendiri. Ketika engkau salah, alih-alih berkata, "Dasar bodoh," ubahlah menjadi, "Aku sedang belajar dan tidak apa-apa membuat kesalahan." Ketika engkau gagal, jangan berkata, "Hidupku memang sial." Tapi katakan, "Ini hanya satu episode, bukan akhir cerita." Ucapan-ucapan ini bukan sekadar kata, melainkan energi yang menjaga sudut pikiranmu tetap bersih. Engkau juga bisa melatih diri dengan menulis. Setiap malam sebelum tidur, tulislah 3 hal yang kau syukuri sekecil apapun. Mungkin hanya secangkir minuman hangat, tawa singkat, atau tubuh yang masih diberi kesempatan beristirahat. Kebiasaan mensyukuri hal kecil akan membuat pikiranmu perlahan lebih memilih untuk melihat yang hadir daripada yang hilang. Di titik ini, mereka yang menyakitimu mulai kehilangan pengaruh, karena engkau tidak lagi menjadikan luka sebagai pusat perhatian. Ingatlah, ketika pikiranmu mulai jernih, energi hidupmu berubah. Engkau lebih tenang, lebih fokus, lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya tak tampak karena terhalang kabut amarah dan cemas. Rezeki seringkali terhalang bukan karena Tuhan menutup jalan, tetapi karena pikiran kita sendiri menolak melihat jalan yang disediakan. Dengan membersihkan sudut pikiranmu, engkau sebenarnya sedang membuka pintu pertama bagi rezeki untuk menemukan jalan pulangnya menuju hidupmu. Maka, setiap kali engkau melihat sudut pertama yang kau taburi garam, ingatlah, di sini aku mulai mengambil kembali kuasa atas pikiranku. Di sini, musuh-musuh batinku mulai kehilangan kendali. Bukan karena mereka celaka, tetapi karena aku berhenti menyerahkan kunci kepalaku kepada mereka. Bagian 4. Sudut hati. Menyembuhkan luka tanpa balas dendam. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu di sudut hatimu ada ruangan kecil yang tidak pernah kau biarkan tersentuh. Di sana tersimpan nama-nama, wajah-wajah, dan momen-momen yang membuat dadamu sesak setiap kali engkau mengingatnya. Engkau mungkin tersenyum di depan banyak orang, namun di dalam ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Inilah sudut yang kedua harus kita bersihkan. Sudut hati, tempat niat, dan rasa bersarang. Membersihkan sudut hati tidak berarti melupakan begitu saja apa yang terjadi. Aku tidak akan memintamu berpura-pura seolah tidak ada yang pernah menyakitimu. Pembersihan hati berarti engkau memilih tidak lagi mengizinkan luka itu mengendalikan cara engkau mencintai dirimu sendiri dan menjalani hari-harimu. Engkau boleh mengingat, tapi tidak lagi dengan rasa ingin membalas,
melainkan dengan rasa aku sudah melewatinya dan aku memilih untuk tumbuh. Pergilah ke sudut kedua ruanganmu, sudut yang mungkin dekat dengan tempat tidur atau kursi favoritmu. Ambil sedikit garam dan genggam sejenak di telapak tanganmu. Pejamkan mata. Ingat satu kejadian yang paling sering membuatmu perih. Izinkan air mata jika perlu, lalu katakan dalam hati, aku tidak mengizinkan lukaku memenjarakan masa depanku. Aku melepaskan ikatan batinku dengan rasa ingin melihat mereka celaka. Biarlah keadilan menjadi urusan Tuhan, tugasku adalah menyembuhkan hatiku. Setelah itu, taburkan garam di sudut tersebut perlahan. Yang harus kau lakukan setelahnya adalah mulai merawat hatimu secara nyata. Beri dirimu waktu untuk hal-hal yang menenangkan. Berjalan pelan menghirup udara pagi, membaca sesuatu yang lembut, atau sekadar duduk tenang tanpa gawai. Hargailah dirimu dengan memberi waktu berkualitas untuk jiwa, bukan hanya tubuh. Ketika engkau terus memaksa bekerja tanpa istirahat, tanpa jeda, luka hati menjadi semakin mudah terpicu oleh hal-hal kecil, dan engkau pun merasa seluruh dunia melawanmu. Mulailah juga membatasi akses orang-orang yang selalu menambah luka. Tidak semua orang berhak mengetahui kelemahanmu. Tidak semua orang berhak mendengar curahan hatimu. Pilihlah dengan bijak kepada siapa engkau membuka diri. Jika ada orang yang selama ini hanya datang untuk menggali kelemahanmu dan menjadikannya bahan cerita, pelan-pelan menjauhlah. Bukan berarti membenci, tetapi menjaga jarak agar hati tidak terus-terusan ditempa racun yang sama. Ketika engkau melakukan ini, orang-orang yang dulu merasa berkuasa melukaimu akan perlahan kehilangan satu hal, akses ke pusat emosimu. Mereka mungkin masih berbicara di belakang, tetapi kalimat-kalimat mereka tidak lagi menemukan tempat untuk menancap, karena sudut hatimu sudah kau jaga dengan penuh cinta. Di titik inilah sebenarnya mereka kehilangan segalanya. Sebab apa gunanya kata-kata mereka jika tidak lagi mampu merobek ketenanganmu? Ingat, hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang setiap kali terluka memilih untuk belajar, bukan membalas. Di sanalah rezeki batin bermula. Rasa cukup, rasa tenang, rasa bahwa apapun yang terjadi, engkau selalu punya tempat pulang di dalam dirimu sendiri. Dan aku, ruhmu, akan selalu menunggu di sana. Bagian 5. Sudut rezeki. Mengalirkan kembali yang tertahan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa seringnya engkau mengeluh tentang rezeki. Tentang uang yang terasa seret, kesempatan yang seperti tidak pernah memihak, usaha yang tidak sebanding dengan hasil yang kau dapatkan. Engkau mungkin sampai berpikir, mungkin ada yang menutup rezekiku. Dan betapa mudahnya kita menuduh orang lain, padahal seringkali ada pola dalam dirimu sendiri yang tanpa sengaja menahan mengalirnya rezeki. Mari kita bersihkan sudut rezekimu. Pergilah ke sudut ketiga ruanganmu, mungkin dekat dengan pintu atau jendela, tempat keluar masuknya udara. Ambil garam dan sebelum menaburkannya, ucapkan pelan dalam hati, aku melepaskan semua keyakinan gelap bahwa aku tidak layak kaya, bahwa hidupku akan selalu begini. Aku memutus energi, iri, dengki, dan ketakutan tentang uang yang pernah aku pelihara. Lalu taburkan garam perlahan, seakan-akan engkau menabur benih keyakinan baru. Setelah itu, engkau perlu mengambil langkah nyata yang mencerminkan doa dan niatmu. Mulailah dengan memperbaiki caramu memandang uang. Berhentilah berkata, uang selalu cepat habis, dan gantilah dengan uang datang dan pergi sebagai alat, bukan tuanku. Jangan lagi menyebut dirimu miskin, meskipun saat ini engkau sedang sempit. Kata-kata adalah doa yang engkau lemparkan pada dirimu sendiri setiap hari.
Latih mulutmu mengucap yang ingin kau alami, bukan sekadar yang sedang kau lihat. Engkau juga perlu belajar mengelola rezeki yang kecil dengan bijak. Jangan menunggu menjadi kaya dulu baru belajar mengatur. Sisihkan sedikit dari apa yang kau dapat, walau jumlahnya kecil. Tentukan porsi untuk kebutuhan, tabungan, dan kebaikan. Ya, kebaikan. Karena salah satu cara yang paling halus untuk melancarkan rezeki adalah dengan memberi. Bukan memberi sampai menyakiti diri sendiri, tetapi memberi sebagai tanda bahwa dirimu tidak digenggam oleh rasa takut kekurangan. Lihat juga bagaimana engkau menggunakan waktumu. Apakah engkau menghabiskan banyak jam untuk mengeluh dan membandingkan hidupmu dengan orang lain? Atau engkau menggunakannya untuk belajar, memperbaiki keterampilan, mencari cara baru untuk menghasilkan? Atau sekadar merapikan hidupmu agar lebih terarah? Waktu adalah ladang rezeki yang sering diabaikan. Orang yang menyakitimu mungkin pernah menghambat jalanmu. Tetapi jika engkau sekarang punya waktu dan kesehatan, itu berarti masih ada ruang luas untuk rezekimu mengalir dari arah lain. Di titik ini, ketika engkau mulai fokus memperbaiki pola pikirmu tentang uang, disiplin mengatur, dan mau terus belajar, maka orang-orang yang ingin melihatmu terus jatuh akan kehilangan kenikmatan mereka. Sebab rezekimu tidak lagi bergantung pada satu pintu yang mungkin mereka tutup, melainkan terbuka dari banyak arah yang mereka tidak bisa sentuh. Itulah makna sebenarnya dari musuh kehilangan segalanya. Mereka kehilangan kemampuan membatasi masa depan finansialmu. Ingat selalu, rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan, kesempatan, ide yang muncul di kepala, orang baik yang kau temui dalam perjalanan, ilmu yang kau dapat tanpa bayar, bahkan ketenangan saat engkau memejamkan mata di malam hari. Ketika engkau mulai memandang semua itu sebagai rezeki, engkau sebenarnya sedang menarik lebih banyak aliran kebaikan dalam hidupmu. Dan di sudut ketiga yang kau taburi garam ini, kau telah menyatakan pada semesta, aku siap menerima dengan cara yang bersih dan terhormat. Bagian 6. Sudut hubungan. Memutus tali yang menguras tenaga. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa besar peran hubungan dalam hidupmu. Ada orang-orang yang kehadirannya seperti mata air, menenangkan dan menguatkan. Namun ada pula yang seperti sumur tak berdasar, terus-menerus menguras tenagamu, membuatmu merasa kecil, salah, dan tidak berharga. Di sudut keempat inilah kita akan membersihkan satu hal penting. Hubungan yang mengikatmu pada rasa sakit. Pergilah ke sudut keempat ruanganmu, sudut terakhir yang mungkin jarang kau perhatikan. Ambil garam, genggam sebentar, dan pikirkan satu orang atau satu kelompok yang selama ini membuatmu merasa terhisap. Bukan sekadar berbeda pendapat, tapi benar-benar melemahkanmu secara batin. Ucapkan pelan dalam hati, aku melepaskan hakmu untuk menentukan nilai diriku. Aku tidak lagi menggantungkan harga diriku pada penilaianmu. Lalu taburkan garam di sudut itu, sebagai tanda bahwa engkau mulai memutus tali halus yang tidak terlihat. Setelah ritual sederhana itu, engkau perlu bertindak nyata. Mulailah dengan mengurangi interaksi yang hanya melahirkan luka berulang. Jika mereka ada di lingkar pergaulan, batasi seberapa sering engkau hadir di ruang yang sama tanpa keperluan penting. Jika mereka hanya hadir lewat layar, pelan-pelan berhentilah men-stalking. Berhentilah menunggu pengakuan dari akun yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Arahkan kembali energimu pada hubungan yang menumbuhkan. Engkau juga perlu belajar berkata tidak. Tidak pada ajakan yang hanya membuatmu lelah. Tidak pada permintaan yang selalu merugikanmu. Tidak pada peran-peran yang membuatmu merasa harus selalu menjadi yang mengerti.
tanpa pernah dimengerti. Kalimat tidak yang keluar dari mulutmu adalah pagar yang melindungi ladang energi batinmu. Tanpa pagar, siapa saja bisa masuk, menginjak, dan pergi begitu saja. Musuh yang paling halus adalah mereka yang membuatmu merasa salah. Setiap kali kau mulai menjaga dirimu sendiri, latih dirimu untuk mencari dan membangun lingkungan yang lebih sehat. Tidak perlu banyak orang, cukup beberapa jiwa yang mau tumbuh bersamamu. Engkau mungkin perlu memulai dari nol, dengan mengikuti komunitas baru, belajar hal baru, atau sekadar menghidupkan kembali komunikasi dengan orang baik yang dulu pernah hadir, namun sempat kau abaikan. Setiap kali engkau mendekati orang yang membawa kebaikan, engkau sebenarnya sedang memperkuat bentengmu, sehingga orang yang ingin menjatuhkanmu tidak lagi menemukan celah yang mudah. Ketika engkau menjaga kualitas hubunganmu, orang-orang yang dulu menikmati peran sebagai pengendali dalam hidupmu akan merasa kehilangan kuasanya. Untuk mereka, itulah kehilangan terbesar. Kehilangan kekuasaan atas emosimu. Mereka mungkin masih mencoba memancing reaksi, namun jika engkau sudah memutus tali di sudut keempat hatimu, engkau akan lebih mudah berkata dalam batin, "Aku tidak lagi bermain dalam panggung drama yang sama." Di titik ini rezekimu juga berubah. Sebab rezeki bukan hanya tentang apa yang datang, tetapi juga siapa yang menyertai. Ketika lingkunganmu membaik, energimu lebih tenang, keputusanmu lebih jernih, dan langkahmu lebih percaya diri. Dan aku, ruhmu, akhirnya bisa bernafas lebih lega. Karena engkau tidak lagi menyerahkan dirimu kepada mereka yang hanya menggunakannya sebagai permainan. Bagian 7. Saat musuh kehilangan kuasa dan rezekimu, kembali mengalir. Aku adalah ruhmu. Dan sekarang engkau sudah berjalan melalui 4 sudut penting hidupmu. Pikiran, hati, rezeki, dan hubungan. Garam yang kau tabur bukan membuat orang lain jatuh, melainkan menandai keputusanmu untuk berhenti hidup dalam bayang-bayang mereka. Dan ketika engkau benar-benar menjalankan semua yang telah kita bicarakan, pelan-pelan engkau akan menyadari sesuatu. Musuh-musuhmu memang mulai kehilangan segalanya, tetapi bukan seperti yang kau bayangkan. Mereka kehilangan kendali atas emosi dan pikiranmu. Dulu, satu kalimat dari mereka bisa menghancurkan harimu. Sekarang, engkau mampu berkata dalam hati, "Aku tahu nilai diriku. Kata-katamu tidak menentukan siapa aku." Mereka kehilangan kemampuan untuk membuatmu merasa kecil. Dulu, tatapan meremehkan mereka membuatmu pulang dengan dada sesak. Sekarang, engkau sadar bahwa orang yang sungguh besar tidak sibuk mengecilkan orang lain. Kehilangan kuasa ini jauh lebih besar daripada kehilangan harta apapun. Sementara itu, rezekimu mulai bergerak berbeda. Bukan selalu dalam bentuk uang yang tiba-tiba datang, meski itu bisa saja terjadi. Kadang, rezeki itu hadir dalam bentuk pintu-pintu baru yang terbuka. Peluang kerja yang tak terduga, ide bisnis yang muncul di sela doa, pertemuan dengan orang yang mengajarkan sesuatu yang mengubah cara pandangmu, atau sekadar batin yang lebih tenang sehingga engkau mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat. Aliran yang dulu terhambat oleh kebencian, ketakutan, dan kelelahan batin kini pelan-pelan mencari jalannya kembali. Yang harus kau lakukan selanjutnya adalah menjaga kebiasaan ini. Membersihkan diri bukan kerja sekali lalu selesai, melainkan perjalanan yang terus diperbarui. Mungkin sebulan sekali engkau bisa mengulang menabur sedikit garam di sudut-sudut ruanganmu, bukan dengan rasa takut pada musuh, melainkan sebagai momen refleksi. Sudah sejauh apa aku menjaga pikiranku, hatiku, rezekiku, dan hubunganku? Tidak perlu berlebihan, cukup sedikit dengan niat yang jernih. Latih dirimu untuk terus belajar. Rezeki yang mengalir perlu wadah yang siap menerima. Perbaiki keterampilan kerja, perluas wawasan, pelajari ilmu pengelolaan keuangan,
pelajari cara berkomunikasi yang lebih dewasa. Itulah tindakan nyata yang membuat aliran rezeki yang datang tidak sekadar lewat, tetapi tinggal dan bertumbuh. Orang-orang yang dulu menertawakanmu mungkin akan terkejut melihat perubahanmu. Namun disitulah pelajaran paling indah. Engkau tidak perlu membalas. Cukup biarkan kehidupan menjadikanmu jawaban. Suatu hari, engkau akan menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka yang dulu kau anggap sebagai penentu hidupmu ternyata tidak lagi relevan. Bukan karena mereka hancur, tetapi karena engkau tumbuh terlalu jauh dari jangkauan mereka. Di saat itulah kalimat, musuh yang menyakitimu kehilangan segalanya, menemukan maknanya. Mereka kehilangan kesempatan melihatmu remuk, karena engkau sudah berdiri tegak dengan rezeki dan ketenangan yang Tuhan titipkan padamu. Maka, jagalah apa yang sudah kau bangun malam ini. Jaga pikiranmu dari prasangka berlebihan, jaga hatimu dari dendam yang ingin kembali, jaga rezekimu dengan pengelolaan yang bijak, jaga hubunganmu agar hanya mereka yang tulus yang kau izinkan dekat. Aku, ruhmu, akan selalu mengingatkanmu setiap kali engkau mulai goyah. Dengarkan bisikan lembut itu karena di sanalah arah pulangmu selalu disediakan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau merasa sendirian di tengah malam paling gelap dalam hidupmu. Garam yang kau tabur di 4 sudut ruangan hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih sehat dan dewasa. Malam ini, engkau telah membuat satu keputusan penting. Bukan lagi hidup sebagai korban dari perbuatan orang lain, melainkan sebagai jiwa yang memilih untuk bangkit, membersihkan, dan melanjutkan langkah dengan kepala tegak. Ingatlah, rezeki yang sesungguhnya bukan hanya tentang berapa banyak yang kau miliki, tetapi tentang seberapa tenang hatimu ketika menjalaninya. Ketika engkau berhenti mengikat dirimu pada musuh, berhenti menggantungkan harga dirimu pada penilaian mereka, dan berhenti memberi makan pikiran dengan luka yang sama, maka engkau memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja lebih leluasa dalam hidupmu. Di sanalah mukjizat sering terjadi. Pelan, tenang, namun pasti. Jika malam ini engkau merasa sedikit lebih ringan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Jangan anggap remeh langkah kecil ini. Besok, saat engkau bangun, ingat kembali apa yang telah kau niatkan malam ini. Jalani hari dengan kesadaran bahwa engkau tidak lagi sendirian. Ada ruhmu yang selalu mengawasimu, dan ada Tuhan yang selalu menyiapkan jalan. Bahkan ketika matamu belum melihatnya. Sebelum video ini berakhir, sekali lagi, izinkan aku mengingatkan. Jika monolog ini menyentuhmu, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar kata 99 sebagai tanda bahwa engkau siap berjalan di jalan pembersihan dan kebangkitan ini. Bukan demi algoritma semata, tetapi sebagai deklarasi kecil bahwa engkau memilih untuk tidak lagi kembali pada pola lama yang menyakitimu. Jaga dirimu baik-baik. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga langkahmu. Jangan takut pada hilangnya orang-orang yang tidak lagi sejalan denganmu. Takutlah hanya jika engkau kehilangan dirimu sendiri. Sebab selama engkau masih terhubung denganku, ruhmu, dan kepada Dia yang menciptakan kita berdua, tidak ada kehilangan yang benar-benar akhir. Yang ada hanyalah babak baru yang sedang menunggu untuk kau masuki dengan keberanian dan keikhlasan. Berjalanlah tenang. Biarkan yang bukan untukmu perlahan pergi,
Biarkan yang memang sudah dituliskan untukmu menemukan jalannya. Dan percayalah, ketika engkau menjaga 4 sudut hidupmu dengan kesadaran musuh akan kehilangan kuasanya, dan rezekimu akan menemukan jalan pulangnya.